Halo, assalamualaikum CS, selamat datang di video aku. Jadi CS, di video kali ini aku telah merangkum tentang sosok Nyi Roro Kidul atau biasa dikenal dengan Ratu Laut Selatan. Nah, jadi CS, nama Nyi Roro Kidul sudah lama dikenal sebagai sosok penguasa Laut Selatan, khususnya di wilayah pesisir selatan Pulau Jawa. Kisahnya terus hidup di tengah masyarakat, dipercaya sebagian orang sebagai legenda sakral, dan dianggap mitos oleh sebagian lainnya. Namun hingga kini, namanya tetap menjadi bagian penting dari budaya Jawa. Penasaran sama kisah lengkapnya? Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke rangkuman Syahrul. Nyi Roro Kidul, yang juga disebut sebagai Ratu Kidul, adalah figur legendaris dalam tradisi Jawa dan Sunda. Ia diyakini sebagai ratu atau penguasa Laut Selatan yang dalam konteks geografis merujuk pada Samudra Hindia di sebelah selatan Pulau Jawa. Kisah tentang dirinya berkembang melalui cerita rakyat, babat, dan tradisi lisan, bukan melalui catatan sejarah ilmiah yang dapat diverifikasi secara akademik. Dalam sejumlah sumber tradisi Jawa seperti naskah kuno dan babat, Ratu Kidul disebut memiliki hubungan spiritual dengan Raja-Raja Mataram, terutama sejak masa kerajaan Mataram Islam yang berpusat di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Cerita ini kemudian berkembang kuat di lingkungan Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta. Terdapat beberapa versi mengenai asal-usul Nyi Roro Kidul. Salah satu versi yang paling populer menyebutkan bahwa ia adalah seorang putri kerajaan yang mengalami penderitaan akibat penyakit atau kutukan. Kemudian mengasingkan diri hingga akhirnya menjadi penguasa makhluk halus di Laut Selatan. Versi lain menyebutkan bahwa ia memang sejak awal merupakan makhluk gaib yang memiliki kerajaan sendiri di dasar laut. Nah, dalam tradisi Jawa, kisah ini sering dikaitkan dengan Penembahan Senopati, pendiri kerajaan Mataram Islam pada abad ke-16. Nah, dalam cerita rakyat disebutkan bahwa Penembahan Senopati merupakan tapa atau semedi di pesisir selatan Jawa. Kemudian menjalin perjanjian spiritual dengan Ratu Kidul. Perjanjian tersebut dipercaya sebagai bentuk dukungan gaib terhadap kekuasaan Mataram. Namun perlu ditegaskan, kisah ini adalah bagian dari tradisi dan kepercayaan budaya, bukan catatan sejarah yang dibuktikan secara ilmiah. Para sejarawan memandang cerita ini sebagai simbol legitimasi spiritual kekuasaan raja-raja Jawa pada masa itu. Dalam tradisi Keraton Yogyakarta yang secara resmi bernama Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, terdapat keyakinan bahwa Sultan memiliki hubungan spiritual dengan Ratu Kidul. Bahkan dalam upacara tertentu seperti labuhan, sesaji dihanyutkan ke Laut Selatan sebagai bentuk simbolis penghormatan. Tradisi serupa juga dikenal di lingkungan Keraton Surakarta Hadiningrat, meskipun dengan penafsiran dan tata cara yang berbeda. Praktik-praktik ini dilihat oleh para antropolog sebagai bagian dari sistem kepercayaan sinkretis Jawa yang memadukan unsur Islam, Hindu-Buddha, dan kepercayaan lokal. Salah satu mitos yang paling dikenal luas adalah larangan mengenakan pakaian berwarna hijau di pantai selatan Jawa. Masyarakat percaya bahwa warna hijau adalah warna kesukaan Nyi Roro Kidul, dan siapapun yang mengenakannya berisiko dipanggil atau terseret ombak. Namun secara rasional, para ahli keselamatan pantai menjelaskan bahwa ombak di pesisir selatan Jawa memang terkenal kuat dan berbahaya karena langsung berhadapan dengan Samudra Hindia. Arus balik atau rip current sering terjadi dan banyak korban tenggelam setiap tahun, sehingga peringatan tersebut lebih tepat dipahami sebagai bentuk kearifan lokal untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Beberapa pantai yang sering dikaitkan dengan kisah Nyi Roro Kidul antara lain Pantai Parangtritis di Yogyakarta, Pantai Pelabuhan Ratu di Jawa Barat, dan sejumlah pantai lain di pesisir selatan Jawa. Khusus di Pelabuhan Ratu, bahkan terdapat kamar khusus di sebuah hotel yang dikaitkan dengan mitos Roro Kidul. Meskipun hal tersebut lebih bersifat simbolis dan bagian dari daya tarik budaya serta pariwisata, fenomena ini menunjukkan bahwa legenda Nyi Roro Kidul tidak hanya bertahan sebagai cerita rakyat, tetapi juga berpengaruh pada praktik budaya, ritual tradisional, dan bahkan sektor pariwisata.
Kisah Nyi Roro Kidul terus berkembang dari generasi ke generasi, mengalami penyesuaian sesuai zaman, dan tetap menjadi bagian penting dari identitas budaya Jawa hingga saat ini. Pengaruh dalam budaya populer, seiring perkembangan zaman, sosok Nyi Roro Kidul tidak hanya hidup dalam tradisi lisan dan ritual keraton, tetapi juga masuk ke dalam dunia sastra, film, sinetron, hingga konten digital. Berbagai film horor Indonesia sejak era 1980-an hingga sekarang kerap mengangkut namanya sebagai simbol kekuatan mistis Laut Selatan. Meskipun dalam banyak kasus, penggambaran tersebut lebih bersifat dramatis dan fiktif dibandingkan dengan versi tradisi aslinya. Beberapa karya budaya juga menggambarkan Nyi Roro Kidul sebagai sosok berbusana hijau, berparas cantik, dan memiliki istana di dasar laut. Gambaran ini bukan berasal dari data sejarah, melainkan hasil perkembangan imajinasi kolektif masyarakat yang terus diperkuat oleh media massa dan cerita turun-temurun. Secara akademik, tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan keberadaan fisik Nyi Roro Kidul sebagai makhluk gaib penguasa laut. Keberadaannya berada dalam ranah mitologi dan kepercayaan tradisional, bukan dalam kalian sejarah faktual atau ilmu pengetahuan modern. Hingga saat ini CS masih ada masyarakat yang meyakini keberadaan Nyi Roro Kidul secara spiritual. Sebagian melakukan ritual tertentu, sebagian lagi hanya memegangnya sebagai tradisi budaya tanpa keyakinan literal. Fenomena ini menunjukkan adanya perbedaan cara pandang antara kepercayaan tradisional dan pendekatan rasional modern. Di sisi lain, pemerintah daerah dan pelaku pariwisata sering memanfaatkan legenda ini sebagai daya tarik budaya, namun tetap menekankan aspek keselamatan pantai secara ilmiah, terutama terkait bahaya ombak dan arus balik di pesisir selatan Jawa. Legenda ini juga menunjukkan bagaimana kekuasaan tradisional Jawa membangun narasi sakral untuk memperkuat stabilitas politik. Raja digambarkan memiliki hubungan harmonis dengan alam dan dunia gaib, sehingga kepemimpinannya dianggap sah secara kosmologis. Nyi Roro Kidul adalah bagian dari warisan budaya Nusantara. Kisahnya tidak dapat dibuktikan secara ilmiah sebagai fakta sejarah, namun memiliki nilai budaya, simbolik, dan historis dalam konteks perkembangan masyarakat Jawa. Legenda ini mencerminkan cara masyarakat memahami alam, membangun legitimasi kekuasaan, dan menjaga tradisi turun-temurun. Memahami kisah Nyi Roro Kidul sebaiknya dilakukan dengan pendekatan yang seimbang, menghormati nilai budaya yang ada, namun tetap membedakan antara mitos, tradisi, dan fakta ilmiah, sehingga tidak terjebak dalam ketakutan berlebihan atau keyakinan yang tidak berdasar. Dari kisah Nyi Roro Kidul dapat kita ambil pelajaran. Yang pertama, pentingnya menghargai budaya dan tradisi lokal sebagai bagian dari identitas bangsa tanpa harus menelan semuanya secara mentah sebagai fakta ilmiah. Kedua, perlunya berpikir kritis dalam menyikapi cerita legenda, terutama di era informasi digital yang mudah memviralkan narasi tanpa verifikasi. Ketiga, kesadaran akan bahaya alam khususnya di pesisir selatan Jawa harus didasarkan pada pengetahuan keselamatan dan sains, bukan semata-mata pada mitos. Keempat, memahami bahwa banyak legenda lahir sebagai simbol, bukan sebagai catatan sejarah literal. Dengan demikian, Nyi Roro Kidul dapat dipahami sebagai cerminan budaya dan simbol kekuatan alam, bukan sekedar cerita mistis yang menakutkan, melainkan bagian dari sejarah kebudayaan yang membentuk identitas masyarakat Jawa hingga hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube aku supaya semakin berkembang. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum.